Halo hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Minovia Restina, BP 021. Nah, di sini saya akan menjelaskan suatu materi dari mata kuliah manajemen strategi, yaitu mengenai analisis faktor internal dan faktor eksternal suatu perusahaan. Nah, di sini faktor internal adalah faktor yang mencakup semua unsur dari kelemahan dan kekuatan suatu perusahaan itu sendiri. Nah, faktor internal ini adalah faktor yang mencakup unsur bisnisnya itu dari dalam perusahaan, baik itu dari organisasi, dari manajemen suatu perusahaan tersebut. Faktor eksternal atau EV adalah alat yang digunakan untuk menguji lingkungan eksternal perusahaan dan untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman yang ada bagi perusahaan tersebut. Matriks evaluasi faktor internal dan eksternal diperkenalkan oleh salah seorang yang bernama Fred R. David yang dalam bukunya yaitu Strategic Management. Kedua alat ini digunakan untuk meringkas informasi yang diperoleh dari analisis lingkungan internal dan eksternal suatu perusahaan. Nah, informasi ini diringkas, dievaluasi, dan digunakan untuk tujuan lebih lanjut seperti untuk membangun analisis SWOT. Analisis SWOT ini mencakup semua unsur dari faktor internal dan eksternal seperti kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari suatu perusahaan. Dengan menggunakan matriks EV atau matriks faktor eksternal, kita dapat mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal atau ancaman luar yang terjadi kepada perusahaan. Dan matriks EV atau matriks faktor internal, kita dapat mengidentifikasi kekuatan serta kelemahan yang digunakan sebagai faktor internal utama dalam evaluasi perusahaan tersebut. Untuk menentukan matriks faktor internal dan faktor eksternal perusahaan, kita dapat menghitungnya melalui beberapa faktor yang harus ditentukan. Salah satunya yaitu menentukan bobot, menentukan rating, serta menentukan skor tertimbang dan skor tertimbang total. Nah, gunanya di sini kita menghitung skor tertimbang dan skor tertimbang total ini adalah untuk melihat seberapa jauh pengaruh perusahaan itu kepada para pesaingnya. Nah, di sini juga kita dapat melihatnya strategi perusahaan yang tidak efektif dan efektif yang masih bisa digunakan oleh suatu perusahaan. Nah, beberapa manfaat dari matriks evaluasi faktor internal dan eksternal suatu perusahaan ini, yang pertama yaitu mudah dimengerti. Nah, faktor yang dimasukkan di dalam matriks ini memiliki arti yang jelas bagi semua orang, baik di dalam maupun di luar perusahaan. Yang kedua yaitu mudah digunakan. Maksudnya adalah matriks tidak memerlukan keahlian yang khusus serta diperlukan oleh banyak orang. Dan yang ketiga yaitu berfokus pada faktor internal dan faktor eksternal utama. Nah, di sini beberapa analisis lainnya, misalnya seperti analisis rantai nilai, analisis yang mengidentifikasi aktivitas dalam perusahaan tidak terlepas dari kepentingannya. Dan yang keempat yaitu serbaguna. Alat ini dapat digunakan untuk membangun analisis SWOT, matriks IE, matriks GFC Kinsey, atau untuk benchmarking. Sedangkan ada juga beberapa keterbatasan dari penggunaan matriks IV dan EV ini, yaitu keterbatasannya yang pertama yaitu mudah diganti. Matriks IV dan matriks EV dapat diganti hampir semua analisisnya, yaitu dengan analisis PES, analisis SWOT, analisis profil kompetitif, dan sebagian analisis lainnya. Dan yang kedua yaitu tidak secara langsung membantu formasi strategi. Kedua analisis hanya mengidentifikasi dan mengevaluasi faktor, tapi tidak membantu perusahaan secara langsung dalam menentukan langkah strategis berikutnya. Dan yang ketiga yaitu faktornya terlalu luas. Nah, di sini beberapa kekuatan yang bisa menjadi kelemahan, misalnya brand image yang bisa menjadikan brand image kuat dan berharga atau brand image yang buruk.
Situasi ini adalah bisa menjadi suatu peluang dan ancaman bagi suatu perusahaan. Oleh karena itu, setiap faktor harus spesifik mungkin didefinisikan, menghindari kebingungan serta menghindari ketidaktahuan mengenai faktor yang mana yang harus diidentifikasi. Nah, di sini juga akan saya jelaskan cara menyusun matriks EV dan IV. Yang pertama, langkahnya yaitu mengidentifikasi faktor eksternal dan faktor internal utama. Nah, di sini kita identifikasi dulu faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi perusahaan dari luar, maksudnya itu dari faktor eksternal. Dan selanjutnya yaitu langkah kedua yaitu menetapkan bobot dan peringkat yang sudah saya jelaskan tadi. Seterusnya yang langkah ketiga yaitu menggunakan hasilnya. Matriks IV dan IV ini memiliki nilai kecil. Kita dapat melakukan analisis ini dan menggabungkan hasilnya untuk mendiskusikan strategi baru atau strategi yang ada untuk menganalisis lebih lanjut. Nah, dalam membangun analisis ini juga diperlukan beberapa analisis SWOT tingkat lanjut, matriks SWOT untuk strategi matriks internal dan eksternal. Nah, di sini cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai matriks eksternal dan matriks internal dari suatu perusahaan. Nah, salah yang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.